Sagara, peringkat paralel pertama. Bukan anak rajin seperti apa yang ada di pikiran kalian, karena dia lebih sering bolos daripada masuk sekolah. Raka, peringkat paralel kedua. Juara olimpiade, atlet basket, dan mantan ketua OSIS. Tapi, kalian jangan berharap lebih sama dia, atau kalian bakal dihabisin sama penggemarnya yang ada di seluruh penjuru sekolah. Maura, peringkat paralel ketiga. Si barbar, garang, dan seram. Kalau kalian berurusan sama dia, siap-siap untuk mengucapkan selamat tinggal, oke? Selanjutnya, ada Kiara. Si oknum yang akhir-akhir ini stres berhadapan sama 4 orang gila tadi, gara-gara peringkat tryoutnya tiba-tiba tembus ke nomor 1. Kalau yang satu ini, namanya Zia. Si bandar gosip, si pusat informasi, dan si riwuh yang selalu ngikutin Kiara kemana-mana. Fiona, peringkat paralel keempat. Kalau di sekolah kalian ada yang jadi model-model sok cantik, sok kaya, dan sok populer, berarti dia mirip Fiona. Bu Yumi, guru kimia yang killernya minta ampun. Kalau sampai ada murid yang macam-macam sama Bu Yumi, jangan harap nilai kalian aman ya. Yang terakhir, ada Pak Guntur. Guru tertegas yang setiap pagi selalu menegur siswanya yang sering melanggar aturan. Contohnya, ya Sagara lah, siapa lagi? Segera. Kemana aja kamu bersekolah? Nanti bentar lagi ujian. Ini aja bolos-bolos. Tapi kan nilai saya aman, Pak. Tugas juga gak ada yang terlewat. Ya tetap aja, walaupun nilai dan tugas kamu aman, kamu nggak bisa sanakin bolos-bolos gitu. Absen juga penting segera. Pak. Kok gue baru tahu kalau ada Sagara di sini? Gimana bisa tahu? Berarti kan masuk main bisa. Belum lagi Sagara tuh orangnya suka bolos. Tapi keren sih, berarti selama dia bolos tuh gak ngelakuin hal nakal. Tapi dia belajar di rumahnya, makanya nilainya bisa bagus. Mana ada, gue sering ketemu dia langsung bilang di rumahnya, tau gak? Kau tau Raka gak? Kenapa kan? Dia salah satu orang yang tau selain Sagara. Pokoknya mah ada ketua OSIS, juara olimpiade, atlet basket, dan penggemarnya lo tau banyak apa banyak banget. Sampai-sampai kalau dia kenapa-kenapa, yang pergi bukan orang tuanya, tapi penggemarnya. Terus Raka sama Sagara tuh gak akur, mereka sama-sama bersaing buat dapetin peringkat 1. Sebenarnya Sagara kan udah sih, cuma karena Raka tetap terus pengen dapet peringkat 1, jadi Sagara makin kejar buat bertahan di peringkat 1. Emang si Raka peringkat berapa? 2. Gila. Raka, hari ini Sagara sekolah. Kalau urusan gue, Halah, bukan urusan gue. Pasti lo lagi ketar-ketir kan? enggak lah, santai aja bersaing secara sehat. Iya, gue kasih tahu. Masih Sagara nggak sekolah berabad-abad juga, dia mah tetap jenius. Susah tau ngalahin dia tuh. Jadi kapan lo mau nyerah? Sampai gue dapet peringkat 1. Emangnya lo mampu? Menurut William Stem, kecerdasan intelektual adalah kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri terhadap hal baru. Jadi selama gue masih berusaha dan gue bisa menyesuaikan diri terhadap hal baru, gue masih bisa lebih pintar dari saudara. Menurut Stephen Stein dan Howard Book, kecerdasan intelektual cuma berperan 6% dalam hidup lo. Jadi, setelah kita lulus, semua ambisi lo buat ngalahin Sagara gak akan berguna, Rak. Hidup gak butuh pintar-pintar amat, cuma butuh waras aja. Iya, tapi biar gue waras, gue harus bisa ngalahin Sagara dulu. Ribet hidup lo. Lo tau gak, hari ini Sagara bolos. Wah, bukan kata lo yang dia suka bolos? Iya, tapi kalau ada tryout atau ujian begini ya enggak lah, orang biasanya nama dia nanti di tingkat 1 kok. Berarti kalau Sagara gak masuk, siapa yang tingkat pertama? Raka lah, gak nanti masuk TV, emang gila kan di sekolah? Hah? Kok bisa masuk TV? Lo harus tahu ya, dari dulu di sekolah yang sering masuk TV, bahkan kayak tingkat PTS atau PS gitu masuk TV. Kok bisa? Bayarlah, nyari semua stasiun TV lokal dipegang sama sekolah. Makanya kalau ada berita aneh-aneh gak akan bocor. Itu biaya pasti banyak banget. Emang kamu dari mana? STP lah. Biaya sekolah kan salah-salah aja. Kok bisa di sekolah bukan banyak stasiun TV? Iya, kelas 10 sama kelas 11 biayanya standar. Tapi di kelas 12 semuanya berubah. Berubah gimana? Lo harus tahu kalau biaya STP di sini tergantung sama peringkat paralel di setiap tryout. Hah? Gimana? Gini ya, TO Mandiri diadain 1 bulan sekali. Semakin tinggi peringkat lo, semakin kecil biaya yang harus lo bayar bulan itu. Apalagi kalau lo masuk 3 besar. Bisa gratis tau gak sih SPP-nya? Intinya, kalau sekolah di sini, lo harus cukup pintar atau nggak cukup kaya, itu resikonya. Wah, mati gue. Widih, ganteng amat ya calon peringkat 1. Siapa? Coba pikir aja,
siapa orang yang lagi gue ajak ngomong sekarang? Oh, lagian ngapain harus banget dengan peringkat 1 gara-gara segala apa? Biar banget sih lu bakal jadi peringkat 1 sih, yakin itu lo. Ada orang bukannya ucap salam, malah anjing ribut. Apaan sih lu? Gak ada yang ngomong sama lu kali, Maura. Emangnya di sini ada yang ngajak lo buat gabung sama kita? Gak ada, ye. Berisik kan lu? Lu udah kasih tau Imani belum dulu? Kenapa? Kasih aja orang di sana pada nyari orang yang namanya Kiara atau enggak? Wah, kenapa? Emang gue udah salah? Siapa yang gak kaget kalau ternyata murid baru di sekolah ini dapat peringkat 1 TO kali ini, Ki? Maksudnya gimana? Lo peringkat 1 TO kali ini, Ki? Ini, terus Raka, kata lo dia bakal jadi peringkat 1? Ya gue gak tau kalau ternyata lo lebih unggul dari Raka. Terus ini gue harus gimana? Gak tau. Itu pembagian grupnya kayak gimana sih? Kalau tahun kemarin tuh dibagi sesuai kemampuan siswa. Jadi misalkan lo dapet peringkat 1 berarti dapat grup 1 dan grup 1 sampai yang terindah. Serius? Iya, percaya nggak percaya lo pasti bakal satu grup sama orang yang namanya Sagara, Maura, Raka sama Fiona. Dah. Selamat sore. Sore, Bu. Saya yakin kalian sudah tahu kalau saya duduk di sini dan saya akan bertanggung jawab atas berdiri di balik sekarang. Kita punya targetnya yang selalu tercapai setiap tahunnya. Ada yang tahu berapa? 38,5, Bu. Sejak dulu peraih nilai UN tertinggi di Indonesia berasal dari sekolah kita. Lebih tepatnya grup ini. Sekarang tugas kalian adalah bertahan. Kalian paham? Paham, Bu. Peringkat pertama. Iya, Bu. Logam apa yang dapat mencegah korosi? Nikel. Abu-abu. Nikel, Bu. Perak juga bisa. Jawab dengan percaya diri. Kalau kamu gak yakin sama diri kamu sendiri, silahkan pilih grup bimbel lain. Maaf. Peringkat kedua. Sebutkan unsur golongan alkali tanah. Berilium, magnesium, kalsium, strontium, radium dengan barium. Logam atau logam? Logam. Tahu dari mana? Unsur logam umumnya berairan kecuali untuk mangan. Peringkat tiga. Kasih saya contoh reaksi adisi. Reaksi alkena sama asam bromida, Bu. Apa hasilnya? Jangan salah-salah kalau kasih contoh. Ampun, Bu. Hasilnya hal alkana. Fiona, benar atau salah? Katalis menggeser keseimbangan larutan. Katalis kan cuma mempercepat tercapainya keseimbangan, Bu. 100. Segera mana? Mungkin nggak hadir. Segera. Kamu tahu sekarang jam berapa? Jam 4. Udah tahu ada kelas saya, masih saja sengaja terlambat. Gak usah dibawa perasaan, Bu. Saya telatnya di semua pelajaran kok, bukan pelajaran Ibu aja. Duh, Sagara. Mau sampai kapan kelakuan kamu kayak gini terus? Sampai Ibu kasih izin dulu, Bu, pegel. Jawab pertanyaan saya dulu, baru kamu boleh duduk. Oke, saya yakin kamu tahu apa saja unsur-unsur gas mulia. Teori gas mulia sendiri sudah ditemukan sejak lama. Namun pada kenyataannya, gas mulia baru berhasil disetuskan kurang dari abad yang lalu. Yang jadi pertanyaan saya, tahun berapa itu? 1962. Ya, tapi lebih tepatnya, unsur apa yang berhasil disetuskan pada tahun 1962? Xenon, ahli kimianya Neil Bartlett. Satu soal terakhir. Kalau kamu menjawab dengan benar, saya tidak akan memprotes apapun yang kamu lakukan di kelas ini. Apa kewarganegaraan Neil Bartlett? Bartlett adalah kependekan dari Bartholomew, sebuah nama Inggris. Dan Neil Bartlett memang lahir di Inggris. Jadi menurutmu dia warga negara Inggris? Saya nggak bilang begitu. Bartlett memang lahir di Inggris, tapi dia lebih terkenal di Kanada karena dia dapat gelar sebagai profesor di Kanada. Ya lalu, jawabanmu Inggris apa Kanada? Bukan dua-duanya. 8 tahun sebelum wafat, saya cukup yakin Bartlett memutuskan pindah ke Amerika Serikat dan mengganti kewarganegaraan. Jadi, kalau ibu tanya dia kewarganegara mana, jawabannya USA. Duduk. Kiara, selamat ya buat peringkat 1-nya. Oh, oke, makasih. Tapi gue pengen tahu,
kenapa lo bisa dapet peringkat 1? Emang lo mampu atau lagi beruntung aja? Menurut lo aja gimana? Lagi beruntung kali ya. Yaudah, gimana lo aja. Lagian gue juga gak tertarik ada di peringkat 1. Apalagi harus bersaing sama orang kayak lo. Lah, emang kenapa? Kita aja baru kenal. Tahu apa lo soal gue? Wajar kali ya, gue mikir lo nyogok sekolah buat dapet peringkat 1. Padahal hobi lo cuma bolos. Terserah lo. Tapi otak gue nggak bohong. Lo tau sendiri kan kerja otak gue gimana? Ya udah, bagus kalau kayak gitu. Bercanda, serius amat lo. Masih kedengeran jelas. Ya emang sengaja biar lo gak denger. Santai aja kali ngomong sama gue. Gue nggak seserem itu kok. Tadi gue cuma bercanda aja, sekali ngetes berapa songong gue. Ternyata tuh songong banget. Aneh, orang kayak gini bisa-bisanya dapat peringkat pertama. Halo? Gimana kamu? Udah jam segini masih belum pulang? Maaf ya Pak, dia pulangnya agak malaman nih, soalnya mau ada pemotretan dulu. Kamu tuh nggak bisa dibilangin ya? Udah bilang papa berhenti buat foto-foto gak jelas kayak gitu. Bikin kamu pintar juga enggak. Apaan sih Pak, Vio juga kan pemotretan karena Vio suka. Lagi pula kalau pinter atau enggaknya menurut Vio ke urutan 4 paralel itu juga udah cukup kok. Belum masih 3 besar, pencapaian kamu buat papa itu gak pernah cukup, yuk. Lagi pula Vio itu nggak butuh pencapaian papa. Loh, Gila lu ya, itu orang tua bapak tuh. Apaan sih lu ikut campur urusan gue terus, urusin aja tuh keluarga lo. Emang gue tau apa? Kan keluarga gue. Banyak gue jabarin satu-satu, emang lo siap? Jaga mu dulu ya. Lo juga kali. Kira lo nggak mau temenan sama gue? Awalnya gitu sih, tapi lama-lama kasian juga liat lo sendirian. Biasa sendiri juga. Makanya gue buat bolos daripada sekolah. Cuma bikin stres sama gak ada teman. Emang apa sih yang bikin orang-orang gak mau temenan sama lo? Ya orang-orang pada takut sama gue. Terus gue percaya, enggak lah, ya kali. Lo harusnya udah tahu soal ini. Secara soal itu dan gosip di sekolah. Teknisnya bukan gue yang ngomong mereka, tapi gue pelopor tawuran. Teknisnya bukan gue yang bunuh mereka, tapi gue pelopor tawuran itu. Gue yang punya ide, gue yang nyusun rencananya, gue yang mikirin matang-matang cara nyerangnya. Bahkan gue juga kasih tahu di mana harus mukul lawan biar mereka cedera. Lo harusnya takut sama gue. Gue aja takut sama diri gue sendiri. Bahkan gue takut sama apa yang nanti bakalan gue jalanin sama otak gue. Gue orang jahat gitu. Oh gitu. Lagian apa yang lo lakuin pasti ada alasannya kan? Walaupun hal kayak gitu gak bisa dibilang benar. Iya, waktu itu emang gue lagi stres. By the way, dulu kakak gue rokok berat. Dimana-mana selalu bawa rokok. Di mobil, di rumah, untuk pertama kalinya rumah gue gak bawa rokok lagi. Tapi mungkin di surga bakal tercium. Hah? Bokap lo ngerokok di surga? Dia udah gak ada, Gar. Bahkan pas di hari ulang tahun gue harusnya tuh ke 17. Tapi ya udahlah, udah lewat juga. Ini kalau bukan karena sekolah lewat, gue gak mau ya ketemu sama lo di sini. Gue juga gak mau kali ketemu sama lo kalau gak ada perlu. Ya udah cepet, to the point. Lo tau kan peringkat di sekolah kita tuh nyaris melempar di 4 besar. Emang lo gak akan mau tuh menyingkirin si Kiara? Lo kalau mau jahat, gue sengaja ngecek gue. Udah ketebak banget tau gak permainan lo. Gue yakin lo pasti bakal ngebuat dia gak masuk di tes selanjutnya. Atau mungkin lo mau sabotase soal lagi kayak dulu. Dan akhirnya gue yang kena skor gara-gara permainan yang udah lo susun itu. Gue cuma mau nyuruh si Kiara buat pindah dari sekolah ini. Kalau perlu gue deh yang bayarin SPP-nya sekalian. Terus hubungannya sama gue apa? Lo mau ngajakin gue buat kudunan bayarin SPP-nya si Kiara? Gue cuma mau minta tolong buat lo biar si Kiara itu gak nyaman di sekolah ini. Lo kan cuma ngelabrak orang. Gue gak minat sama sekali. Lagi pula, ini juga demi lo kali. Kalau Kiara gak pindah, emang lo mau kelempar dari 4 besar? Nih ya, kalau Kiara gak pindah terus segera ikut TO, lo tuh bakal jadi ke peringkat ke-4 dan gue bakal jadi peringkat 5. Emang lo gak tahu dimarahin sama orang tua lo? Gue juga tahu kali tuntutan orang tua lo kayak gimana. Gue gak peduli. Lo juga. Gue tahu lo dituntut sama orang tua lo. Tapi kalau cara kayak gini, ya percuma bego. Lo tuh punya otak pintar, duit banyak. Kalau gak digunain dengan benar, sama aja bohong. Apaan sih lo? Gak usah so jadi paling bener deh. Ya emang gue bener.
Dani. Nggak berapa lo buat nyingkirin peringkat kita? Maksud lo? Alah, gak usah sok polos lo. Sumpah, gue gak tau apa-apa. Kenapa sih? Masuk gak? Woi, kalian kenapa sih? Kok dikunci sih? Kalian kenapa? Bye, nanti kita. Apa lo lihat-lihat? Woi, buka! Buka ini! Oh! Ih, gue jangan dekat-dekat pintu. Gar, Lo kenapa? tangan gue sakit. Bentar, gue cari bantuan dulu. Hah? Bantuin gue. Kenapa? Kenapa, Gar? Bawa aja dia ke PS. Itu sih ya? Iya ini. Serius? Oh iya, beberapa hari ini Zia emang udah sering pingsan di kelas. Bahkan kemarin dia dibawa ke RS sama Bu Sinta. Kenapa Ren? Iya nih Pak, dari hasil kemarin Zia mengalami kerusakan pada otaknya karena terlalu lama belajar. Artinya Zia terkena penyakit autoimun. Untuk detailnya saya masih kurang tahu Pak. Ya Pak Guntur tinggal meyakinkan saja orang tuanya dia. Iya Pak. Saya rasa mereka tidak akan tinggal diam, Bu. Apalagi kedua orang tuanya merupakan pemilik salah satu media massa. Reputasi sekolah bisa hancur seketika. Saya rasa Pak Andre harus menyelesaikan masalah ini secara pribadi. Radang otak? Wiraga Group punya saham dan gue yakin juga itu bisa. Kalau enggak, mereka gak bakal ngomongin Andrea Wiraga. Jadi dewan sekolah emang berniat ngancam orang tuanya dia buat mulut soal insiden ini. Emang Andrea Wiraga siapa? Orang tuanya Fiona, donatur terbesar sekolah ini. Lo tahu, sebelum lo datang ke sekolah ini, Fiona pernah nyabotasnya soal TO supaya dia bisa masuk 3 besar. Dan parah, yang tahu nyabotasnya soal itu malah Maura, gara-gara waktu Fiona ngelakuin hal itu, dia pakai udinya Maura. Alhasil, Maura diskors, keluarga Fiona bisa ngelakuin apa aja yang pakai uang dan otak yang mereka punya. Kita harus melakukan sesuatu, Gar. Kita kasih tahu ke semua orang tentang apa yang terjadi sama Zia. Bu Sinta mungkin bisa bayar media, tapi dia nggak bisa ngebungkam kita. Dan lo gimana ngelakuin hal itu tanpa ngancurin reputasi sekolah? Reputasi sekolah? Gar, lo masih mau menjaga reputasi sekolah yang bikin muridnya masuk rumah sakit? SMA di mana? Sekarang gue tanya, kenapa lo masuk sekolah? Lo cerdas, lo bisa masuk universitas lewat tes. Lo bisa dapat beasiswa luar negeri. Lo bisa ngelakuin apapun yang lo mau. Tapi itu poinnya, tanpa masuk sekolah ini, lo gak bisa. Dan dengan masuk sekolah ini, semuanya jadi pasti. Ada ratusan murid yang masa depannya dijamin. Ada ratusan murid yang otomatis namanya diperhitungkan karena ijazahnya di sekolah. Dan lo tahu, ratusan masa depan itu berganti sama reputasi sekolah. Jadi, kalau lo ngancurin reputasi sekolah ini, sama aja lo ngancurin jaminan masa depan ratusan murid, termasuk masa depan kita dan juga Zia. Gue tahu, lo pasti bakal bilang gue nggak boleh bertindak, tapi gue nggak bisa diem aja. Temen gue, Gar, jadi korban dari sistem sekolah ini. Lo gak akan menang, Ki. Kalau kena brain damage karena waktu itu belajarnya nggak sesuai sama kapasitas lo. Bukan gara-gara sistem sekolah. Gini ya, waktu belajar di sekolah 8 jam. Karena teman lo pilih buat belajar atau les di luar jam sekolah, itu di luar tanggung jawab sekolah. Ya, sekolah yang rakyat mereka. Mereka yang bikin semua murid tertekan. Dan mereka juga yang bikin semua murid saingan. Dan sekarang lo bilang itu di luar tanggung jawab sekolah. Kalau lo pakai logika dan bukan emosi, lo pasti setuju sama gue. Asal lo tau aja, gue lebih milih emosional daripada gak punya hati. Gak bisa, Ki. Gar, lo mau bela sekolah ini? Sekolah ini udah keterlaluan. Karena mau gimana pun, gue gak akan bisa ngubah fakta kalau Bu Sinta adalah ibu gue. Fakta kalau orang yang bikin temen lo masuk rumah sakit adalah orang yang selalu gue bela. Pokoknya gue tetap bakal ngomong ke Bu Sinta sepulang sekolah nanti. Lu kenapa lari-lari dah? Ini, Zia meninggal. Hah? Innalillahi. Serius lu? Swear, lo lihat nih grup angkatan sekarang.
Ini gara-gara penyakit radang otaknya. Mungkin, gak tahu, sumpah gue merinding. Tuh lihat, di ruang kapsek lagi pada demo kali. Ikut yuk. Ibu benar-benar gak mau mengakui bahwa kerusakan otak yang dialami Zia adalah dampak fatal dari sistem peringkat sekolah. Kiara, secara logika, sekolah nggak minta kamu untuk belajar 8-12 jam perharinya. Itu pilihan kalian sendiri. Tapi karena adanya sistem peringkat ini, semua siswa jadi berlomba-lomba untuk mendapatkan peringkat atas supaya biaya SP yang mereka tanggung tidak terlalu mahal. Dengan itu Bu Sinta, tanpa mengurangi rasa hormat, saya menuntut peringkat ini dihapus. Untuk mengubah sistem, kamu harus mengajukan usul ke Dewan melalui regulasi yang sah. Dan nggak bisa dengan hanya satu suara. 2 suara. 3. 4. Jumlah suara minimal 50% tambah 1. 50% dana sekolah ini dari rekening papa saya, Bu. Jadi kalau saya bergabung, apa sudah cukup pengisi suaranya? Kalau kalian memang maunya seperti itu, saya tunggu perubahan yang bisa kalian ciptakan. Laura, kok di sini juga? Iyalah, gue kan harus datang. Ya, karena gue penasaran. Kenapa murid yang menangin sistem peringkat justru pengen sistem itu dihapus sekarang? Udah. Tujuan kita di sini kan cari cara supaya sistem peringkat ini bisa dihapus. Jadi, ada yang punya ide? Ya kita harus protes ke direktur. Siapa? Nah itu gue nggak tahu. Nyokap gue juga nggak pernah cerita sebelum sekolah ini. Ya terus kita mau protes ke siapa kalau orangnya aja kita nggak tahu? Apa yang jadi dasar sistem peringkat ini? Kebijakan dewan, anak-anak Sekolah. Selisih antar mereka. Kalau nggak ada selisih di antar skor kita, nggak ada yang namanya peringkat. Kita semua bisa jadi peringkat 1. Ini SPP pun bakal gratis. Maksudnya? Lo mau bikin ribuan siswa dengan rentang IQ yang berbeda-beda untuk dapat rata-rata nilai yang sama? Kita nggak perlu IQ yang sama, tapi kita perlu uji jawaban yang sama. Rencana lu apa? Tes meja tempat ujian kita nanti cuma boleh ada komputer sama ballpoint dari sekolah buat isi presensi. Dan kalian semua tahu, kertas presensi bakal bergerak melewati seluruh meja. Selanjutnya, kita harus cari cara supaya kunci jawaban itu bisa ada di kertas presensi. Masalahnya, absen selalu dicetak pagi-pagi di ruang TU kan? Jadi gimana cara kita masukin kertas jawaban sebelum TU dimulai? Gampang. Bahkan ada satu murid kita yang udah berpengalaman. Apaan? Sabotase. Tapi terlalu gila nggak sih? Kalau kita ketahuan, kita bisa aja diskors. Atau bahkan kita di blacklist dari daftar siswa yang dapat SNMPTN. Enggak Ki, sekolah ini masih butuh kita, mereka nggak akan macam-macam sama kita. Atau sekolah ini taruhannya. Nah iya bener. Sekolah butuh otak kita, Ki. Terutama Sagara yang IQ-nya 143 buat mertanin reputasi sekolah. Ya udah, terus ini akhirnya gimana? Gue udah tahu, tapi kita butuh Fiona buat matiin CCTV sekolah. Nih, lu dapat kunci itu dari mana? Sama, yang penting kita harus buru-buru ke ruang IT. Gue tanya sekali lagi. Situ udah. Nyokap gua, bos lu, Nyokap lo. Sinta, kepala sekolah, dia nyokap gua. Ah, nyokap lo. Udah, gak usah ribut. Kita mulai sekarang. Ntar dulu. Sagar aja belum ngejelasin gimana rencana. Gimana rencana lu? Lu semua harus mengikuti gue, beres kan? Lo jangan buru-buru anjir. Tadi kan lo bilang kalau kita harus menunggu di ruangan IT. Yang jadi pertanyaan gue bukannya soal TU itu adanya di ruangan komputer ya? Iya, tapi Bu Sinta pasti nyimpen soalnya juga di komputer yang ada di ruang IT. Ya udah ayo. Mana Gar? Ini nggak ada kunci jawabannya. Kita bikin jawaban sendiri. Lo gila, kita harus nyelesain 260 soal ini sendirian. Gak ada pilihan lain. Gue tahu lu semua mampu. Enggak, lo doang yang mampu. Di sini kita nggak ada alat tulis, kertas muram, kertas jawaban. Mustahil kita bisa ingat semua jawabannya, Sagara. Gak ada yang mustahil. Kita semua pasti bisa. Nanti kita bagi-bagi soal. Yang udah selesai 2, input jawabannya ke komputer. Paham? Terus gue yang dapet soalnya, dia sengaja ngeliat ada 14 tas. Dan mungkin isinya uang. Musika korupsi kan? Jaga mulut lo. Menurut gue, uang itu ada hubungannya sama sistem peringkat. Kalian semua tahu kan, satu-satunya alasan kenapa uang SPP kelas 12 jauh lebih banyak, ya karena nominalnya lebih bervariasi. Jadi gimana kalau sistem itu bukan sistem pendidikan? Gimana kalau uang yang barusan gue dan Kira lihat itu uang SPP anak kelas 12? Dan gimana juga kalau misalnya sistem peringkat cuma kamuflase dari aksi korupsi? Lo punya penjelasan lain gak? Duit sebanyak itu gak mungkin punya nyokap gua. Mungkin punya bokapnya Fiona. Apaan sih lo? Gak usah bawa bokap gue.
Ya kali aja lu nggak terima kalau bokap lu koruptor. Ya karena bokap gue bukan koruptor. Udah, berisik tau gak? Gue rasa sekolah udah tahu rencana kita dan kita bakal ke ruang IT. Itu sebabnya mereka naruh penjaga di sana. Itu satunya tempat yang kita ngomongin ini kan yang di kantin. Berarti ada yang dengar tentang pembicaraan kita. Makanya gue mau kita semua pura-pura keluar dengan ini gagal. Kalau mereka mikir kita gagal, mereka nggak akan ngecek presensinya satu-satu. Itu salah satu jalan biar kita menang. Oke, berarti kita harus susun rencana baru. Iya, secepatnya. Sumpah deh, tekorin Sagara kan di sini tuh makin gila tau. Maksud lo? Lo tau kan, SMK kemarin tuh udah muncul di TV. Terus dengan mereka Bu Sinta bilang ke media kalau sekolah kita tuh gak ada yang namanya persaingan karena sekolah kita tuh lagi ngadain kampanye pendidikan sehat. Kalau gitu kan berarti SMK kelas 12 sama ratain. Emang gila banget sih ngapalin Sagara. Berarti sabotase kemarin gagal. Kita harus demi Sagara. Mah, kenapa sistem peringkat lebih penting untuk mama? Kamu gak akan ngerti Sagara. Mama gini-gini juga ngelindungi kamu. Bohong. Mama melindungi kamu dan teman-teman kamu dari direktur Sagara. Tolong berhenti menentang sistem. Ini juga demi kebaikan kita sebelum direktur menghabisi kita. Jadi mama beneran tahu soal sabotase yang Sagara lakuin dan teman-teman? Tahu. Bahkan mama yang suruh penjaga lebih juga penjadi suara itu. Habis deh. Sagara. Gila ya. Gue lagi mikir. Pikir apaan? Lo mau bocorin soal sabotase ini ke media biar Bu Sinta kena kasus kebohongan publik. Gue nggak tahu Ra, soal yang kemarin itu hasil kolaborasi guru-guru seluruh Indonesia. Gue udah cek di website kementerian. Kita nggak bisa ngelaporin ini ke media. Apa konsekuensinya? Kita didiskualifikasi dari ujian nasional. Nah itu salah satu syarat kelulusan. Berarti satu angkatan harus pulang. Gila. Sekarang kumpulin semua ketua kelas. Minta mereka koordinasi dengan anggota kelasnya supaya cepat hapus semua chat kita. Karena media bakal menggali faktanya. Supaya kita semua jadi satu suara. Satu suara, maksud lo satu suara ngedukung Bu Sinta dan kampanye sekolah. Pilihannya cuma dua, mati tenggelam atau naik kapal musuh. Dan kapal musuh lah bukan yang tenggelam sama sekali bukan satu pilihan. Tunggu, gue punya rencana. Gini, kita semua di sini nggak ada yang tahu direktur itu siapa, bahkan dalam sekolah pun nggak ada yang tahu. Bahkan bokapnya Fiona pun nggak ada yang pernah nyebutin direktur itu siapa. Itu artinya yang tahu siapa direktur cuma Bu Sinta. Tapi mereka nggak mungkin komunikasi lewat handphone atau teknologi lainnya. Karena itu semua bakal gampang diretas kan. Dan cara paling aman adalah ketemu langsung dan bicarain semua tanpa nyangka. Terusan Bu Sinta bilang katanya dia mau melindungi kita dari direktur. Bisa jadi dia terpaksa mempertahankan sistem peringkat ini karena ada ancaman dari direktur. Terus rencana lu apa, Gar? Apa yang mau lo taruh di sana? Oh, gue paham. GPS. Lu bakal naruh GPS di tas Bu Sinta kan? Supaya kita bisa mantau seluruh gerakan Bu Sinta. Jadi antara semua tempat yang didatangi, pasti salah satunya tempat persembunyian direktur kan? Terutama tempat-tempat mencurigakan. Itu rencana lu. Perfect. Jadi kita langsung babak kedua. Iya, kita bisa ngomong masalah. Ra, coba baca berita dah. Males ah, ngapain mas? Ini Sagara bilang Bu Sinta pergi ke suatu tempat yang bahaya. Hah? Bisa lah. Ya, tapi tempatnya bahaya. Kalau sebenarnya dia tempat ilegal itu. Ada balap liar di sana. Masa sih? Kata siapa? Jadi Sagara itu di tempatnya. Iya. Tapi di sana banyak penjaganya. Jadi sekarang kita susulin Sagara. Di sana tempatnya bahaya, Ra. Dan banyak petugas juga. Dan itu tuh yang mereka ketangkep ya. Maksud lo, mereka bawa senjata? Yang Sagara bilang gitu. Lo yakin? Maksud gue apa nggak sebaiknya kita omongin dulu? Udah gak ada waktu, Ra. Lu diam di sini dan hubungi Tiara dan Fiona. Dulu lo juga harus bersenjata. Gak perlu, gue punya otak. Lo punya otak, tapi kalau panik emang lo bisa mikir. Ada Sagara di sana, dia bisa mikir kapan saja. Gue takut Raka sama Sagara gak balik lagi. Menurut lo? Ya lo lihat aja sekarang gak ada yang bisa dihubungin. Emang lo gak takut kalau mereka ditembak di sana? Oh takut. Gak mungkin. Ya terus kenapa harus di gedung kosong? Emang mereka mau ngapain? Mau beli narkoba? Bisa aja Bu Sinta mau ngasihin uang yang ada di ruangannya ke bokap lo. Sotoy mana ada? Bokap gue udah kebanyakan duit kali. Lo salah banget dah. Santai aja kali kalau bukan koruptor mah. Menurut lo gue jadi juga. Kemarin gue sama Akan sesuatu di gunung itu. Apa?
lantai 2 gedung itu gue sama Sagara nemu lab gitu. Tapi anehnya di tempat ilegal kayak gitu masa ada lab? Dan Bu Sinta dulunya lulusan teknik elektro, gitu maksud lo Gar? Tapi siapa yang masih hidup bikin laboratorium kayak gitu? Sinta. Apanya Sagara ilmuwan. Dan lab rahasia itu bakal jadi sesuatu yang bisa aja dilakuin. Tapi kemarin Sagara bilang kalau bokapnya ada di Singapura. Ya dia bisa aja pantau lab itu dari Singapura. Mereka udah cerai setahun yang lalu. Ya terus siapa? Direktur. Bisa aja bokap lu direktur kan? Bokap gue ketemu Sinta saya jadi capsek. Jadi nggak mungkin. Sumpah gue pusing banget deh. Tapi kemarin gua lihat penghasilan bokap lu di sana. Terus apa hubungannya? Wiraga Group perusahaan teknologi nomor 1 di Indonesia. Bisa jadi dana lab itu dari bokap lo walau gak seluruhnya. Proyek sebesar itu kemungkinan ada suntikan dana lain. Atau sumber dana lab itu bisa jadi dari uang yang waktu gue dan Kiara temuin di Rokapsek. Itu alasan kenapa sistem peringkat dipertahankan mati-matian. Mereka butuh uang SPP ini buat ngejalanin proyek itu. Artinya, proyek itu ada hubungannya sama sekolah, direktur, sama sistem peringkat. Jadi, buat ngabus sistem peringkat itu, kita perlu ngebongkar banyak rahasianya. Jenius. Pintar juga ya kalian. Ibu sudah menjalankan proyek yang Sagara dan Raka temukan di gedung kosong itu. Itu proyeknya direktur. Direktur ngajak ibu buat menjalani proyek itu. Dia ngajak ibu. Bu, tenang aja, apapun ancamannya kita bisa bantu ibu kok. Gak bisa. Gak akan pernah bisa. Lagian, ibu gak ada yang ngancem. Kalau ibu gak diancam, kenapa ibu mau menjalankan proyek itu? Kenapa ibu rela meninggalkan anak ibu yang terkapar di rumah sakit demi menjalankan proyek itu? Ibu merasa proyek itu lebih penting dari anak ibu. Karena proyek itu untuk anak ibu. Adik kamu, Sagara. Maksudnya? Elektrokapatif cancer terapi. Teknologi terapi kanker berbasis listrik kapasitansi bekerja berdasarkan prinsip medan listrik statis. Teori itu sudah dilarang sejak 2015. ECCT belum teruji keamanannya. Ibu mau menjadikan anak ibu objek eksperimen ilegal. Ibu mau membunuh anak ibu. Membunuh? Justru kanker itu yang akan membunuh adik kamu. Operasi yang akan dilakukan besok hanya akan menunda kematiannya saja. Jadi ibu milih buat ngembangin teknologi ilegal yang jelas-jelas sudah dicap pemerintah nggak aman. Ibu akan memperbaiki teknologi ini. Ngapain bu? Cuma buang-buang waktu. Anak ibu nggak butuh teknologi ini. Dia cuma butuh ibu. Ibu bilang ibu mempertahankan sistem peringkat ini untuk melindungi kami dari direktur. Jadi semua itu bohong. Direktur gak tahu ibu korupsi. Direktur gak tahu ibu ngabisin dana sebanyak itu. Tenang, Gar. Jadi siapa direkturnya, Bu? Ibu. Ibu direktur di sekolah ini. Dan ibu menjabat sebagai direktur sini. Sistem peringkat sudah ada dari direktur yang sudah meninggal tahun. Emang siapa direktur sebelumnya? Kamu juga tahu. Apa? Apa yang kita alami dengan teman terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun, itulah yang membuat persahabatan punya nilai keindahan. Dari sini ceritanya sedikit berbeda. Cerita yang baru dan tak